Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, renungan kita pada kali ini kita akan menyelami makna kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan kepada hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendasarkan renungan dengan mengambil satu firman dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana engkau memaknai kebebasan atau kemerdekaan yang sudah dikaruniakan Tuhan ke dalam hidup kita? Awalnya manusia diciptakan dengan karunia-karunia yang luar biasa, di mana mereka mendapatkan sebagian dari sifat Tuhan atau sifat keilahiannya. Antara lain, Allah itu abadi, kekal. Manusia pun dikaruniakan juga sifat kekal abadi. Tetapi bukan itu saja. Atas dasar kasih-Nya, Allah yang adalah merdeka, Allah yang adalah mandiri, bebas, juga mengaruniakan sebagian dari sifat ilahi ini kepada manusia. Kepada manusia yang pertama, kemerdekaan itu dikaruniakan. Tetapi oleh karena kejatuhan mereka ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kebebasannya. Semenjak peristiwa yang tragis itu, mereka menjadi tawanan si jahat. Kini tidak ada manusia yang dapat menemukan jalan untuk kembali kepada Allah dengan mengandalkan usahanya sendiri, karena ia telah terjerat di dalam dosa dan harus dibebaskan dari dosa ini. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari perhambaan ini melalui kematiannya pada kayu salib. Ini terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita beroleh sakramen-sakramen. Melalui baptisan, dosa asal kita dihapuskan. Dan keadaan kita yang semula jauh dari Allah, kini diangkat oleh Allah mendekat kepadanya. Tetapi karena keadaan kita yang berdosa, kecenderungan kita untuk melakukan dosa masih melekat di dalam diri kita. Maka di sana juga kemerdekaan, kebebasan yang sebenarnya sudah dikaruniakan oleh Tuhan melalui korban Tuhan Yesus Kristus pada dalam berjalannya waktu di situ seringkali terganggu, sehingga menjadi berkurang lagi dan seterusnya. Barulah nanti kalau kita telah dikaruniai ciptaan yang baru,
kita boleh tinggal di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, kita dapat mengalami kebebasan yang sepenuhnya. Tetapi khususnya untuk saat ini, kita masih harus terus berusaha mempertahankan diri kita sebagai manusia yang bebas. Kita tidak ingin untuk kembali menjadi tawanan si jahat oleh karena dosa-dosa yang menumpuk di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, banyak orang memikirkan kemerdekaan atau kebebasan ini sebagai sebuah kesempatan untuk kemudian mereka bersikap egois dan menjalani semua kemungkinan yang ditawarkan dunia yang menjadi kesenangan-kesenangan kita untuk kita juga dapat meraihnya. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa berpikir tentang akibat-akibatnya. Mari kita pikirkan, misalnya di dalam suatu hubungan antara pasangan. Orang dapat saja berkata kepada pasangannya, "Saya dapat melakukan segala hal. Kan pasangan saya mengasihi saya. Dan bagaimanapun juga, apapun yang kulakukan, apapun tindakanku kepadanya, karena dia mengasihi saya, pasti dia akan mengampuni saya. Iya, apapun yang saya lakukan, karena iya, pasangan saya itu mengasihi saya, mencintai saya yakin dia akan mengampuni saya." Bagaimana dengan sikap yang demikian? Apakah sikap yang demikian ini adalah sebuah sikap kemerdekaan yang benar yang diharapkan oleh Allah? Sikap di mana orang yang merasa dirinya merdeka, kemudian bebas melakukan segala sesuatu, baik terhadap sesamanya, juga terhadap Allah sendiri. Karena dia berprinsip, loh, Allah kan maha murah. Allah kan sayang sama aku. Mau apapun tindakanku, dia pasti memaklumi, mengerti. Dan kalau saya salah, pasti Allah akan mengampuni aku. Apakah demikian, saudara dan saudari yang terkasih? Sikap yang demikian sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasih. Pada kenyataannya ini akan menjadi penyalahgunaan kasih dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Dan bukankah itu akhirnya akan menghancurkan hubungan itu sendiri? Ya, pemenuhan yang sembrono dari semua keinginan kita, hasrat kita, kecenderungan kita tanpa mempertimbangkan kasih itu akan menghancurkan hubungan kita. Baik itu dengan sesama kita, begitu juga dengan Allah. Ya, saudaraku, Allah telah memanggil kita kepada kemerdekaan. Apa artinya? Artinya kini kita tidak terpapar oleh si jahat tanpa perlindungan. Berbeda dengan manusia yang belum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi tawanan iblis dan tidak ada perlindungan sama sekali. Kita telah ditebus. Oleh karenanya kita dimerdekakan. Meskipun kita masih ada di bawah ancaman dosa, tetapi ada Allah yang melindungi kita. Seperti ikan yang membutuhkan air, manusia senantiasa membutuhkan Allah. Ia tidak bisa hidup tanpa Allah. Allah adalah setiap elemen yang olehnya manusia itu dapat hidup, dapat tetap bernapas, dan dapat menjalankan kehidupan. Siapapun
Yang ingin merdeka harus menjalani sebuah kehidupan bersama Allah. Inilah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Tidak ada kemerdekaan di luar Allah, karena iblis itu mengikat, iblis itu membelenggu, iblis itu memenjarakan kita. Tetapi Allah membebaskan, Allah memerdekakan, Allah memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Kini kita mengerti bahwa makna kemerdekaan Kristen adalah kebebasan di dalam kerangka kasih Allah. Oleh karena itu relevan bagi kita untuk setiap saat menjalani hidup yang merdeka ini dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang jelas, batasan-batasan yang kita mengerti dengan benar, yang berasal dari Allah. Misalnya, kita bertanya terhadap diri kita sendiri sebelum kita melakukan sesuatu. Akankah ini meningkatkan persekutuan saya dengan Allah? Ataukah ini justru akan memisahkan saya dari Dia? Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, tanyakan, dengan tindakanku ini saya akan menjadi menjauh dari Allah, atau sebaliknya saya semakin dekat dengan Dia. Di sanalah kita menentukan pilihan kita atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Kita kritis agar kita tidak kembali kehilangan kebebasan kita. Atau mungkin pertanyaan, apakah tindakanku ini mencerminkan pikiran dari Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini penting. Berarti setiap kali kita melakukan sebuah tindakan, sikap, kita selalu menggunakan Tuhan Yesus Kristus sebagai cermin, sebagai contoh kita, teladan kita. Apabila itu tidak bersesuaian, ya mari kita memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Allah. Misalnya juga, apakah dengan perbuatan saya ini, dengan ide saya ini, dengan sikap saya ini, saya akan bisa juga membangun sesama saya? Apakah ini bermanfaat bagi dia? Apakah saya dengan pekerjaan saya, saudara saya, sesama saya dapat menjadi lebih baik? Jikalau tidak, atau justru tindakan kita ini menjerumuskan orang lain, mencelakakan dia, membuat mereka sakit dan lain sebagainya, kita harus menggunakan kebebasan kita ini untuk menentukan pilihan yang tepat, yaitu tetap memilih yang sesuai dengan Injil. Atau pertanyaan berikut, apakah tindakan saya, ide saya ini berguna untuk sebuah kemajuan sidang jemaat? Atau sebaliknya, justru memecah belah? Sesuatu yang sudah baik, kita datang dengan berbagai macam dalih, ternyata justru usul-usul kita, saran-saran kita ini membuat sidang jemaat menjadi kacau. Jikalau demikian, kita harus berwaspada. Mari kita bayangkan, misalnya suatu saat kita sedang membuat roti. Apakah kita, meskipun kita bebas, semuanya kita yang menentukan, kita akan memasukkan segala macam bahan ke dalam satu adonan? Terus itu nanti jadinya seperti apa? Memang kita bebas melakukan. Mau bikin roti, ya ada tepung beras masukkan, ada ini gula masukkan, susu masukkan. Kita dapat bahan yang lain, pasir, kan bebas, saya terserah. Masukkan juga. Terus rasanya seperti apa hasilnya itu? Bukankah kita berpikir yang terbaik agar itu menjadi roti yang enak, yang nikmat, dengan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita akan berhati-hati menjalankan pekerjaan kita. Kita tidak akan memaksakan ambisi-ambisi kita. Kita tidak akan memaksakan sikap kita yang egois, mementingkan diri kita sendiri, agar itu juga digunakan orang lain, agar itu yang dipakai di dalam persekutuan. Tidak. Tetapi justru kita senantiasa mempertimbangkannya. Apakah ini bermanfaat untuk membangun sidang jemaat? Apakah saudaraku akan menjadi lebih baik dengan sikapku dan tindakanku atau tidak? Jikalau tidak, kita harus bijaksana menentukan apa yang terbaik untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Itulah makna dari sebuah kemerdekaan, kebebasan yang sejati. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab atas kemerdekaan, atas karunia kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.